suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Nah ini yang ngalih. Kadang badannya suci, tidak tahu kena najis pakaiannya. Dan juga suci tempatnya. Tempatnya ini bukan semuanya ini, misalnya ini loh, mushola atau masjid atau ini termasuk aula madro. Ini bukan semuanya ini harus suci, di tempatnya saja, di tempat sujudnya, di tempat sininya. Pokoknya di antara yang berapa nih anggota sujudnya? Di anggota sujudnya. Misalnya sejadah loh. Walaupun ada di sampingnya idhati sejadah ini ada tai ayam atau tai sapi misalnya, angsal tidak ke tempat sujudan atau tempat tangannya nih. Cuman makruh kita ini sholat ada di sampingnya apa? Di sampingnya kotor maksudnya di sampingnya najis atau melurusnya najis. Itu makruh hukumnya. Artinya tidak semuanya harus masuk suci, tidak itu. Sebatas dia anggota sujud itu. Tapi tentunya kalau sarana pendidikan seperti ini atas suci masjid langgar dipersiapkan, dijaga supaya bersih, supaya suci. Dan juga maksud suci di sini adalah tempatnya ini dapat dari barang yang halal, bukan dari barang yang tidak karuan. Rumahnya dicampur hasil barang yang halal atau hasil dari warisan asalnya. Kemudian suaminya pekerjaannya ini ya pekerjaan maksiat lah, misalnya sabu-sabu atau orangnya bos buntut, pas diperbaiki rumahnya dicampur, maka tempat ini tidak suci. Tempat ini tidak suci. Mas suci ini segala-galanya harus dijaga, jangan campur barang yang tidak karuan. Jangan campur dengan barang yang najis. Kalau campur barang najis maka menjadi najis semuanya. Najis semua. Contoh, orang bangun masjid, orang membangun masjid. Sebagian dari harta halal, sebagian dari haram. Kalau kita ini mengetahui di tempat ini bahwa ini dapat dari barang haram, maka wajib dibongkar sebagian. Misalnya tiangnya masjid lo itu dapat dari barang yang halal haram, maka wajib dibongkar tiangnya ini. Wajib kalau hartanya ini dapat dari barang haram. Beda dengan sumbangan orang Cina, orang kafir ini sah untuk pembangunan, tapi orang tersebut tidak mendapat pahala. Maka kita kembali, orang yang mempunyai kewajiban sholat ini, yang pertama orang muslim, orang mempunyai akal, orang baligh dan suci, tempatnya itu suci. Karena sholat ini menghadap kepada Tuhan loh. Sholat ini menghadap kepada Tuhan. Dan pertama yang diwajibkan oleh Allah adalah sholat 5 waktu. Hukum qat'iyah, hukumnya tidak bisa ditawar lagi. Hukumnya tidak bisa ditawar 5 waktu itu. Jangan sampai ditinggalkan subuh atau duhur. Jangan sampai ditinggalkan. Kata Nabi, faradu ala ummati as-salatu al-ham awal maftaradallahi ala ummati as-salatul khamsu. Allah mewajibkan yang pertama kali ini adalah sholat 5 waktu. Dan nanti yang diangkat, amal yang pertama yang diangkat adalah sholat 5 waktu. Sholat yang dikerjakan 5 waktu ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihitung-hitung. Apa yang dikatakan sholat?
Yang dikatakan sholat ini yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini namanya sholat aqwalun wa af'alun maksusatun muhtatamatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi. Yang dikatakan sholat ialah perbuatan yang diawali dengan perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini namanya sholat. Seandainya ini tidak ada takbiratul ihram atau tidak ada salam, boleh juga seperti unjuk rasa ini. Unjuk rasa boleh dikatakan sholat karena af'alun aqwalun af'alun sama perbuatan dan ucapan. Berjalan lo ke kantor DPR itu, lalu korek di situ. Seandainya tidak ada takbir dan salam. Tapi kalau sholat ini khusus, artinya khusus ini ucapan dan perbuatan ini dengan niat yang tertentu. Artinya ucapan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan niat yang tertentu. Salat ini ada salat syariat, ada salat tariqat, ada salat haqiqat. Ini tergantung dari kemampuan masing-masing. Umumnya kita ini sholatnya syariat, artinya seperti tadi diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi hati ini selalu ingat kepada Allah. Kalau Anda khusyuk sembahyangnya melihat ke tempat pesujudan itu, supaya khudu hati ini, merasa kita ini, artinya merasa dalam hati ini kita kita tidak merasa ingat dengan Allah, merasa dalam hati ini dipandang oleh Allah, rasa dipandang oleh Allah. Oh, kita bisa memandang Allah, tidak bisa dalam hati ini. Di hati itu merasa dipandang Allah. Fala qada ala kafin illal murtaddah. Fala qada, maka tidak boleh mengkodok sholatnya orang kafir. Fala qada ala kafirin, maka tidak mengkodok sholatnya orang kafir. Illal murtaddah, terkecuali yang mengkodok orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Contohnya begini, ada orang kafir umurnya 50 tahun masuk Islam, atau umur 40 tahun masuk Islam. Tentunya mulai balik ini sholatnya ketinggalan. Maka yang ketinggalan ini fala qada ala kafirin, tidak usah diqadai sholatnya, cuman melaksanakan sholat ketika kita masuk Islam sekarang, orang kafir sekarang. Berarti asar ini yang mempunyai kewajiban, yang selama beberapa tahun ini tidak usah diqada, tidak usah diganti. Paham? Terkecuali yang wajib diqada ilal murtad, orang keluar dari agama Islam. Contoh, orang Islam mulai umur 30 tahun Islam, kemudian umur 31 tahun ini pindah agama, keluar dari agama Islam. Pas kembali ke Islam pulang umur 40 tahun, sholatnya ini wajib dikodok selama 9 tahun ini. Kodok. Atau contoh singkat saja, orang Islam, naudzubillah min dzalik, saya ini sekarang ini Islam, pindah ke agama sekarang juga ke Kristen umpama, kena pindah ke agama Kristen, yaitu setelah maghrib, maka harus pindah ke Kristen. Setelah Kristen pindah ke Islam
pulang. Setelah masuk Islam kita wajib mengkodok sholat yang ketinggalan. Berarti asar maghrib ini harus dikodok, diganti. Ya tergantung lamanya itu. Mau lamanya sampai 10 hari berarti wajib mengkodok sholatnya. Tapi kalau orang baru masuk Islam, sholat yang ketinggalan dulu ini tidak usah dikodok. Bahkan kalau dikodok haram hukumnya kata ulama. Ada mengatakan demikian, terkecuali yang kita wajib mengkodok adalah orang murtad, orang keluar dari agama Islam. Saking pentingnya lah sholat ini, saking wajibnya sholat ini. Maka yang murtad isra kodok ketika kembali ke Islam pulang. Makanya jangan sampai meremehkan sholat. Jaga sholat 5 waktu ini. Sholat 5 waktu adalah tiang agama, pondasi rumah itu pondasinya. Bila sholatnya kuat, insya Allah amal ibadah yang lain kuat. Dan sholat ini mensukseskan segala-galanya. Artinya ada semua permintaan. Minta tinggi derajat ada, minta ditambahkan rezeki ada ini. Cuman kita ini kadang tidak ngerti isi-isi kandungan di dalam sholat. Wala sabiyin wala ala sabiyin wala haidin wala fasaa wala majnunin illal murtad. Wala dan tidak usah mengkodok ala sabiyin atas anak kecil, wala haidon dan orang haid, tidak usah mengkodok sholatnya orang haid. Wa nufasaa dan tidak usah mengkodok sholatnya orang yang nifas. Wala majnuna dan tidak usah mengkodok orang gila, illal murtad terkecuali murtad. Maksudnya wala ala sabiin, anak ini mempunyai kewajiban sholat ketika umur 7 tahun dilajah. Kalau umur 10 tahun sempurna 10 tahun, maka kalau meninggalkan sholat hukumnya boleh dipukul. Tapi mukul ini at-tamrin. Wal hikmatu wa hikmatu dzalik at-tamrin. Hikmahnya mukul ini mendidik, bukan menyakiti. Cuman mendidik, melajari anak-anak ini supaya melaksanakan sholat. Umpama bayi ini kan wajib yang kita sholatin umur 7 tahun. Misalnya baliknya itu 9 tahun. Nah, yang sholat sebelumnya mulai umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu kada usah diganti itu. Kada usah, maksudnya usah diganti. Seterusnya aja pas balik itu yang kita mempunyai kewajiban. Paham? Yang sebelum balik itu kada usah, biar kada usah dikodokin. Wala haidin dan pulang tidak usah dikodokin sholat orang haid. Maksudnya orang haid 15 hari atau haidnya 7 hari atau 6 hari. Nah, sholat yang ketinggalan ini setelah kita bersih tidak usah dikodoi sholatnya. Kadu usah. Mau dikodoi haram. Kada oh misalnya ini pas ini selama 40 hari 60 hari ketinggalan sholat, maka tidak usah dikodoi sholatnya. Paham? Beda dengan puasa. Puasa ini wajib mengkodok perempuan ini. Karena kada sulit kata ulama, sholat ini sulit. Berat mau sampai haidnya itu 15 hari itu kali 5 waktu sehari berapa itu? Berat. Makanya kata ulama tidak usah mengkodok. Wala majnunin dan tidak boleh mengkodok sholatnya orang gila. Maksudnya kayak ini. Maksudnya
di saat sekarang, contoh Muhtaram pas gila waya ke amin ji. Nah, gilanya ini selama 1 tahun. Tapi gilanya gila biasa lah, artinya bukan gilanya kita diolah-olah lah. 1 tahun. Berarti sholatnya yang ketinggalan 1 tahun ini tidak usah atau gilanya itu 2 tahun. 2 tahun. Jadi selama 2 tahun sholatnya tidak usah diqodok. Tapi apa nih? Gilanya ini karena diolah. Gilanya diolah-olah gilanya. Supaya gila minum obat, kemudian minum sabu-sabu, akhirnya pas gila, maka orang tersebut mempunyai kewajiban terus. Yang dimaksud ini gilanya ini dengan sendirinya tidak ada sebab. Artinya kada usah dikodain, kada usah illal murtada, kecuali murtad. Mulang murtad ini harus dikodai. Sudah murtad ini 5 tahun, berarti mengganti sholatnya 5 tahun. Pas boleh ke Islam boleh itu. Wajib pulang. Wala ala mughman alai, dan pula tidak usah dikodok sholatnya orang yang kena penyakit ayan. Penyakit ayan tuh. Kadang gila, kadang tidak, kadang gila, kadang tidak. Berarti yang ketinggalan sholatnya berapa lama itu yang penyakit ayan ini? Misalnya 2 bulan, 2 bulan ini tidak usah diqodok sholatnya. Terkecuali illa sakran al muta'addiya bisukrihi, terkecuali yang wajib mengkodok dalam keadaan mabuk al-muta'addiya yang disengaja bisukrihi dengan gilanya orang. Al-muta'addiya yang disengaja bisukrihi dengan gilanya orang. Artinya orang yang mempunyai penyakit ayan, kadang gila kadang tidak wajib mengkodok sholatnya. Berapa lama meninggal sholat ini pas sadar misalnya, tidak usah, terkecuali orang yang demikian ini dalam keadaan mabuknya ini sengaja. Kata tadi itu minum obat kepuluh itu diminum sampai 10, kemudian pas gila ini mabuk misalnya, maka wajib sholatnya diganti ketika itu sadar. Ketika itu beres, maka wajib mengganti sholatnya. Paham kah? Ini mabuk sengaja, ini mabuknya al-muta'addiyah disengaja bisukri dengan mabuknya orang. Dengan mabuknya orang tuh. Wa yajibu 'alal wali was-sayyidi amru as-sabil mumayyiz biha li 7 sinina. Wa yajibu dan wajib 'alal wali atas walinya orang tuanya, atas orang tuanya. Wasayyidi dan sayyidnya, ustenya, sayyidnya. Hari ini nggak ada sayyid itu. Hari ini paling walinya dulu di zaman peperangan itu budak itu dikuasai sayyid, dapat di medan perang budak ini dikuasai sayyidnya. Apa yang wajib? Amrus sabi, memerintahkan sholat terhadap anak, memerintahkan sholat terhadap anak. Al-mumayyizi yang pintar, al-mumayyizi yang pintar biha dengan sholat li 7 sinina ketika umur 9 tahun. Ketika umur 9 tahun.
Sekarang orang tua ini atau sayyid ini mempunyai kewajiban untuk memerintahkan sholat kepada anak. Anak ini berumur 7 tahun, sempurna umur 7 tahun, maka orang tua ini atau sayyid mempunyai kewajiban memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat wajib di hukumnya itu orang. Sempurna umurnya 7 tahun ini, bukan kurang, sempurna, maksudnya lebih dari 7 tahun ini sempurna umurnya. Ba'da sab'i minas sinina. Nah, artinya sempurna umur 7 tahun orang tua ini mempunyai kewajiban menyuruh anaknya disuruh sholat. Artinya anaknya jangan dibiarkan kalau tidak sholat. Pelajarilah anak ini, soalnya anak ini kalau dia dikawal, kalau dijaga, apalagi anaknya tidak diarahkan ke agama, anak pun sudah mondok, kalau tidak dikawal bisa terjerumus. Lebih-lebih zaman sekarang berangkat ke pondok, ternyata ada di Surabaya, di Doli, di tempat-tempat maksiat banyak itu. Yang banyak biasanya anak-anak guru, Bang, karena guru itu yang sugih, banyak kaya. Sampai kadang-kadang di tempat itu 10 hari, seminggu kadang-kadang. Kalau anak kita ini dikawal, makanya anak ini selalu dijaga. Kita selalu cemburu. Lebih-lebih anak perempuan kita ini harus diawasi cemburu terhadap anak. Ajam aja dijaga, apalagi anak lo. Ayam dijaga, apalagi anak. Ayam kadang kada bulik maghrib kada bulik, ayam dicari, apalagi manusia itu. Hati-hati ya, mujahid ini muntik kawal bisa berjalan terus, makanya disuruh diam rumah terus harus dikawal. Berjalan kena bawa saruji terus, makanya dikawal, disuruh diam aja, jangan keluaran, paling aja Quran aja itu. Ini harus dikawal, Bang. Makanya sudah mondok, cek percaya yang sudah pendidikan, sudah pintar kayak ini, aman tidak dikawal, banyak anak yang terjerumus. Anak ini tergantung dari orang tuanya. Beda orang tuanya semangat mendidik anak, insya Allah hasilnya juga maksimal. Kalau orang tuanya kurang mendidik terhadap anak, insya Allah anaknya ini kurang maksimal pendidikannya segala-gala. Artinya jadi orang tua harus mujahadahnya kuat, mujahadahnya ini perjuangannya kuat, baik kuat dari pengarahan, dari doa pulang, doa itu pulang, doa banyak doa, Allah banyak doa. Mempunyai anak ini mulai sekarang lah, mulai lagi bujangan itu supaya anaknya soleh-solehah. Doa yang kita pernah beri guru saya, Kiai Haji Wasim Fatullah, Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa fikum li ta'atika warzuqni birrahum waj'alhum salihina ulama amilina. Insyaallah kalau dibaca setelah salat sunat subuh, setelah salat subuh 7 kali, anaknya dikawaris menjadi ulama. Setidak-tidaknya menjadi soleh. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alhum salihina ulama amilina. Insyaallah kalau dibaca setiap selesai salat sunat subuh sebanyak 7 kali, anaknya setidak-tidaknya anaknya menjadi anak soleh. Tapi insya Allah kita yakin. Dan pulang, kata guru saya, kalau kita ini ingin mempunyai anaknya wali, disuruh menaruh kitab Khulliyatil Auliya,
Kata guru saya, Ki Wasili Muhammadullah pernah berbicara dengan saya, disuruh beli kitab itu saya itu. Saya itu punya kitab, namanya kitab Aulia. Pasti anak aku ini wali, kata beliau. Pasti anak. Apa begitu beliau? Pasti anak kita benar. Orang itu menyimpan kitab Khilyatul Aulia, padahal murahan sekitar 2 jutaan lah. Zaman belum sempat lokal kita ini, mudah-mudahan anak kita wali semua. Jadi tidaknya wali apa? Wali apa? Hah? Wali santri kah? Atau wali jadi walinya nikah? Kitab Syifa ulang. Kitab Syifa itu simpan. Membebinian hamil, sulit melahirkan anak di atas parutnya. Kitab Syifa. Ada namanya Kitab Syifa itu. Muraja itu kalau sampai ratusan itu nokar. Amun bibinian sulit melahirkan, disuruh tompang kaki tas tabung di atas parutnya supaya mudah melahirkan itu, supaya mudah melahirkan itu. Jadi sangat penting itu orang tua terhadap anak ini menjaga sampai di sini. Mewajibkan orang tua ini merintah sholat terhadap anak ketika umur lebih dari 7 tahun. Bahkan bukan hanya ulama, Nabi menyuruh, Nabi ini bersabda, "Murus sobiya bis sholati idza balawa sab'a sinina wa idza balawa asra sinina fatribuhu 'alaiha." Kata Rasul, Rasulullah itu menyuruh, "Murus sabiya bisolati," perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan sholat. Perintahkan anak kecil untuk melaksanakan sholat. Idza balagha sab'a sinina, apabila berumur 7 tahun. Disuruh. Oh, umur 7 tahun tidak sholat, kemudian disuruh pulang sampai umur lebih dari 10 tahun. Sampai wa idza balau asra sinina fatribuhu 'alaiha, jikalau anak ini umur 10 tahun meninggalkan salat, fatribuhu, maka pukullah anak. Mun anaknya ini umur 10 tahun tidak mau melaksanakan salat, maka kata Nabi disuruh pukul, tapi pukulnya tadi bitamrin, untuk mendidik. Wa hikmatul dzalik bitamrin, hikmahnya memukul anak ini ialah mendidik, litarghib, menakut-nakutkan, bukan litahdib, bukan menyiksa, supaya takut gitu lah. Wa darbuhu 'alaiha bi asrin, wa darbuhu, dan wajib, dan wajib memukul anak, 'alaiha, atas meninggalkan sholat, atas anak yang meninggalkan sholat, li asrin, ketika umur 10 tahun, li aslin, ketika umur 10 tahun. Artinya orang tuanya wajib memukul anaknya ketika anak ini umur 10 tahun tidak mau melaksanakan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu ini. Soalnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Ini perorangan semuanya orang itu kena fardu ain, kena wajib melaksanakan kayak puasa itu hukum Jawa wajib. Apabila meninggalkan puasa, hari ini meninggalkan puasa, tidak ada sebab, kita puasa mulai pagi kemudian tidak ada sebab puasanya berhenti, ambu ngakan, maka hukumnya haram. Makanya hukum bahkan kata Rasul, kata ulama dalam kitab Bajuri ini, boleh darahnya halal gitu,
seakan-akan menentang keagama, seakan-akan menentang keagama. Sudah pertengahan tidak ada sebab lain perempuan ini dalam keadaan masalah haid, ada sebab. Ini lakian mulai pagi puasa sampai jam 10 pas berhenti tidak ada sebab, maka orang tersebut hukumnya dosa besar, haram. Makanya sampai tak puasa sampai tak puasa kayaknya. Makanya alakon aku kan telok pampaknya puah ya lo abini tak abini nyapun aku kan telok atau pampak je satu aja je, yang penting kita itu kawak bertahan hidup. Bagi muhtaram gitu untuk muhtaram sabun jadi ya muhtaram dulu beri gawin oleh kam karena kawinkan dengan sumi mau sudah ada gawe nyapu sampai 2 itu sama dengan gajinya PNS, artinya mau 2 juta 4 jutaan loh, lumayan itu biar nyapunya paling begawe sejam aja, sejam dapat 2 itu gawe nyaman pulang di tengah malam kada ketahuan orang, kada kelihatan orang itu nah nyaman berangkat sebelum subuh dah datang. Wa idza balagha as-sabiyyu aw afaqal majnun awil mughma alaihi aw aslamal kafiru aw tahuratil haidu awin nufasa'u qabla khurujil waqti walau takbiratil taharrumi wajabal qada'u bisarti baqa'i salamatin mimal mawani'i biqadri ma yasa'u taharata wassalata. Wa idza balagha sabi apabila anak kecil sampai balik, maksudnya balagha sampai, maksudnya sudah dikenai hukum kayak itu, sudah balik. Au afaqal majnunu atau sembuh dari gila. Orang tadi kan gila loh. Sembuh dari gilanya. Awil mughma alaihi atau orang tersebut sembuh dari penyakit ayan. Au aslamal kafiru atau orang kafir masuk Islam. Au tahuratil haidu atau orang haid suci, awin nifasau atau orang yang nifas suci, au tahuratin haidu au tahurati atau suci, al haidu orang yang haid, awin nifasau atau orang yang nifas sucinya qabla khurujil waqti sebelumnya keluar waktu, sebelumnya keluar waktu. Walau bitakbiratit taharum sekalipun dia bohong ini, sekalipun segadarnya takbiratul ihram, sekalipun takbiratul ihram, wajibal qada'u wajib mengqada' bisarti baqa'is salami minal mani'i dengan syarat ketetapan keselamatannya dari hal-hal yang mencegah biqadrima dengan segadarnya sesuatu yasa'u yang memuatkan sesuatu at-taharata kepada suci wassalata dan sholat obang.
Maksudnya kelihatan berapa? Minum monyet. Dilap. Kasih mandi. Nih. Dia Sulaiman kok tangan langsung itu. Nih. Imam supaya motivasi ya. Tak mau imam dan ngaji dah. Belang. Mam, tak merah. Kan yang tebuk tangan di sini alam. Bawa. Nombor rojok sana. وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر أو طهرت الحيض ونفسه قبل خروج الوقت ولو بتكبيرة التحرم وجب القضاء. Sekarang bila anak ini sudah balik, anak sobi dan sobia, anak laki-laki dan anak perempuan ini sudah balik, atau orang yang gila sembuh, sudah sembuh, atau orang yang sakitnya ayan-ayan ini sudah sembuh juga, atau aslamal kafiru, atau orang kafir masuk Islam, atau tahiratil haidu awin nafasa'u, atau orang perempuan dalam keadaan haid dan nifas ini suci. Sucinya ini qabla khurujil waqti, sebelumnya keluar waktu, walau bitakbiratit taharum, sekalipun sekedarnya takbiratul ihram, wajabal qada'u, maka wajib mengqada dengan syarat ketetapan, artinya ketetapan Islam, maksudnya suci gitu dari hal-hal yang mencegah dan juga masih ada waktu untuk melaksanakan sholat. Pahamkah? Tak paham lo? Paham gak ada? Contohnya kayak ini. Contohnya orang yang balik atau orang yang sakit ayan atau gila, pas sembuh tadi nah jam 4 asar kurang 5 menit sembuh. Pas sembuh itu orang haid ini tuh sudah 4 juga, nefas sudah juga, masih andaya sembahyang ini masih ada sekedar takbiratul ihram, maka duhur ini wajib diqada. Orang haid terutama, atau nefas orang haid terutama lah. Misalnya sucinya sebelumnya asar kurang 5 menit, seandainya sembahyang duhur masih ada sekedar takbiratul ihram aja, waktunya itu ada, cukup takbiratul ihram, maka orang itu wajib mengqada'i salat duhur. Jangan karena begitu juga kayak anak-anak gila sudah balik, pas balik ini tadi masih ada waktu sembahyang ini duhur misalnya, pas tak apa jeng. Begitu juga kayak tadi orang gila sembuhnya ini asar kurang 5 menit, seandainya sembahyang duhur masih bisa, pas tak apa jeng, maka wajib mengkodok sholatnya itu.
saking beratnya sholat. Sholat itu berat terkecuali bagi orang yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, minta pertolongan untuk melaksanakan sholat. Pertolongan melaksanakan sholat ini, sabar melaksanakan sholat. Fa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat ini ay saqilatun berat. Kabiratun derajat maknanya. Tapi ini cuman aja mustarok. Muradib apa? Muradib bil lafzi, mustarok fil makna ini. Saqilatun di situ kabiratun illa al khashi'in. Salat ini berat terkecuali bagi orang yang khusyuk. Amun kada khusyuk sembahyangnya ulang kambengan dina. Duhur sembahyang, asar kada sembahyang, maghrib sembahyang, isya kada sembah. Amun orang sudah khusyuk, sudah istiqamah, mun kada sembahyang, orang tersebut gelisah, kepikir. Contohnya mun tak baca isya, sudah waktunya isya kada sembahyang isya lo, kena kita mengguring pas ada apa jangan kada sembahyang maksudnya. Apa? Pas terguring sampai semalam. Kepikiran kalau orang biasa sembahyang. Makanya biasakan sembahyang 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Berarti kalau orang meninggalkan sholat 5 waktu hukumnya kafir nikmat lah, bukan kafir i'tiqad. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon, kata Nabi. Barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu terang-terangan, faqad kafara jiharon, maka sungguh pakai qad ditahqiq gitu, fil madinya pakai qad, sungguh orang tersebut kafir secara terang, kafir itu. Tapi kafir tadi bukan kafir i'tiqad, kafir nikmat, tidak mensyukuri Tuhan ini memberi nikmat, diberi tubuh kita, mata kita, tangan kita, lisan kita, otak kita ini disuruh liya'buduni, disuruh nyembah Tuhan, bukan untuk makan di dunia ini, bukan untuk bersenang-senang. Liya'budu wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'buduni. Allah tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah aku. Mun Tuhan wajarlah sombong, menyembah aku aja. Kadang-kadang sombong kata-kata itu. Tapi Tuhan tidak apa-apa. Tuhan ini sifatnya al-mutakabbir, sombong. Kalau hambanya tidak boleh mensombong. Fa bi'satil mutakabbirin, kata Allah. Paling bencinya Tuhan ini kepada orang yang takabur, nyombong di sombong. Benci itu Tuhan, paling bencinya itu Tuhan ke orang yang sombong. Makanya tidak boleh sombong, diberi badan bunga atau beri kekayaan, jangan kita bangga. Apa? Innallaha la yuhibbul farin, kata Allah. Allah itu tidak senang kepada orang apa? Jadi kayak orang gak banggaan denah, kada senang. Makanya kita ini diberi oleh Allah nikmat tubuh kita, mata kita ini, kita merasa bersyukur kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan, artinya menampakkan kesyukuran kita kepada Allah. Itu caranya sembahyang tuh bang, menampakkan kita bersyukur kepada Allah. Sholat 5 waktu memang berat sekali lah, berat. Orang yang jangan waktu itu berat. Kebanyakan orang itu ya itu banyakkan kolar sembahyang, padahal kasihan itu. Makanya sembahyang ini bukan di sini, ini aja. Bahkan jangan menyangka orang mati di peperangan ini sebelah ini artinya orang itu mati, bukan. Itu di dalam kubur ini wal ahya'um inda rabbihim yurzaqun. Dan juga di hadis terangkan orang yang wal ahya'un fi kuburihim musallin, jangan di dalam hadis ini. Orang dalam kubur ini hidup, Allah Ta'ala yang diberi rezeki, di antara rezeki dan juga melaksanakan sholat. Itu ada Rasulullah, ada keterangan hadis Nabi. Kalau ada Al-Quran
ala inna awliya ala khawfun alaihim walahum yahzanun bal ahya'un inda apa? Bal ahya'un inda yurzakun diberi dia. Bahkan dalam kubur ini diberi rezeki oleh Allah dan juga melaksanakan sholat itu. Wa yajibu qada'u ma qablaha in jumi'at ma'aha bi syarti salamati minal mawani'i qaddal fardaini wat taharah wallahu a'lam. Siwak al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa alihi wasallam. Mungkin sampai ini saja. Berarti pada sore ini penutup insyaallah disambung lain waktu. Mengkadah tahun akan datang, kalau panjang umur oleh Allah disanjungkan tahun akan datang. Misal ada kesempatan dibaca kena masalah setiap malam apa gitu. Setiap malam mengkadah aku mungkin kena guru tugas yang akan datang. Itu yang membaca kena. Untuk gubar di madrasah ini kena masalah tempat Al-Quran dina. Khusus santri yang ngaji sore dan khatmil Quran. Artinya tidak umum, khos tertentu kepada siswa-siswi yang ngaji sore.